those who are joining this online meeting. There are 16, including me. Oh yeah, okay. Yeah, thank you so much. All of you are in this Zoom right now, based on the list of the students who registered in this course. Yeah, before we start our discussion, so let me, Husna, could you please lead our prayer? Husna Raharjo. Baik, sir. Yeah, silakan. Before we start our class, let's pray based on our belief. Let's start. Amen. Yeah, thank you so much, Husna, for leading our morning prayer. Yeah, if I'm not mistaken, I gave you an assignment last week, didn't I? Okay. Yeah. I want to. Ya, I need someone, satu orang saja nanti yang akan saya bandingkan dengan yang saya miliki, milik apa namanya karya kamu, dan yang saya akan share screen nanti. Kalian akan melihat perbandingannya, jadi saya akan melihat bagaimana hasil penerjemahan kamu atas puisi yang saya berikan minggu lalu. Ya, itu puisinya written by Hairil Anwar. The most, in my opinion, he was the most well known poet, ya, at the time in his era, ya. Before and after our Independence Day. Saya minta volunteer saja lah. Saya nggak tunjuk dulu. Siapa yang ingin menunjukkan hasil terjemahannya? Especially kalau pakai handphone bisa. Can you share something via phone? Bisa, sir. Ya, bisa sepertinya. Ya. Who wants to try? I mean, just show your translation result, and then we'll discuss it, and then after discussing it I will show you ini siapa ya, saya lihat di sini ada Randolph ya, ini yang terkenal ya, Bertrand Russell ya, Randolph jangan dulu, Bertrand Russell's work ini yang sudah terkenal, hasil karya terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dan nanti akan kita bandingkan, we will compare, we will take the benefit ya dari comparison tersebut, seperti apa sih yang yang sewajarnya ya, when we are translating literary work, especially we translate the beauty of a poem. Siapa yang mau share? Gabriel ya, kamu mengerjakan nggak? Mengerjakan, sir. Ya, kamu deh, saya pilih. Come on. All right. Sudah terlihat, sir? Sudah terlihat, sir? Sudah, Kak. Sorry, yeah, I was muted just now. Thank you.
Yeah, can you see the other students? Can you see the screen of Gabrielas? Yes, sir. Okay. Yeah. As you can see on your monitor, on your screen, let's discuss. Aku translate into I, okay, into subject, right? Okay, kita lihat dulu first. We analyze the rhyme, ya, the final rhyme of each line, ya. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Oke, kita bisa melihat di sini ada keindahan rima yang dibuat oleh si Hairil Anwar. Ada akhiran u di sini ya. Ku, you, kau, itu. Kita bisa pastikan inilah keindahannya yang terlihat di puisi ini. Kita lihat 4 baris pertama. Nah, okay, now we go to Gabriela's work, yeah. If my time comes, I want no one will cry, including you. No need to be sad. Ya, seperti yang kita lihat di sini tidak ada persamaan rhyme-nya. Comes, cry, you, sad. Semuanya berbeda, oke? Okay? Karena it's hard, ya. It is still hard for us, new teacher, ya, an amateur, especially for those who are not learning literary works. Kalau kalian jurusan penerjemahan, ya semestinya sih kita harus mempelajari harusnya ya. Saya mau bertanya dulu, did you learn at the time any courses of literary? Kalian sudah belajar tentang ini enggak apa ya? Pokoknya mata kuliah yang berhubungan dengan sastra di semester 1 sampai semester 4 kemarin kalian belajar apa? Could you please mention 1 or 2 of the courses yang berhubungan dengan kesusastraan? Introduction to Literature. Introduction to Literature. Terus English Poetry, English Drama. Oh iya. Berarti English poetry. Prose. Thank you, Husna. Berarti sudah apa tadi ada poetry and prose ya. Berarti dua-duanya sebenarnya sudah. Oke. Nah, berarti ilmu dasarnya sebenarnya prior knowledge kamu itu sebenarnya sudah ada ya. Oke. Waktu kamu mempelajari poetry itu kalian belajar apa seingat kalian yang masih diingat? When you were learning the introduction to poetry kemarin, what did you get? Yang masih ingat, come on. Could you share? Kita ya, waktu itu belajar. Sorry, sir. Yes, kita waktu itu belajar tentang kayak jenis-jenis puisi yang dari Jepang juga, kayak tanka, hanka, tanka sama apa ya, hanka ya? Aku lupa satunya. Cuman pokoknya gitu. Yang kayak terus kita belajar kalau puisi itu ada yang memiliki syllables, kayak dihitung syllablesnya gitu, kayak tanka tuh berapa itu jumlah syllablesnya. Terus juga berarti kalian belajar itu syllablesnya metrik ya. Kalau disebut syllablesnya itu metriknya ya. Kayaknya gitu, sir. Bahasa Inggris itu disebut dengan meter, ya. And then kita itu juga yang bedah poetry. Bedahnya itu apa yang kalian analisis? Kayak meaningnya, terus pesan apa yang ingin disampaikan oleh poetnya, terus juga kita cari kayak emotion apa dan unsur-unsur apa yang mau disampaikan oleh itu pengarang puisi tersebut. Oke, namanya juga introduction, berarti yang masih general ya. Oke,
Yang penting kalian sudah memahami bahwasanya sebuah karya sastra itu it conveys message to the readers, ya. Okay, and also it has the beauty, ya, in dictions, ya, dalam pemilihan kosakata yang kita gunakan. Kalau di prose, Husna lagi kalau mau. Kalau when you learn about prose, what did you learn at the time? Do you still remember? Waktu di prose kita disuruh itu sih kayak analisis gitu, meaning dari prose ini, dari yang kalimat yang ada di prose ini gimana gitu. Terus tugas akhirnya sih kita disuruh bikin analisis paper gitu. 8 halaman. Who taught you at the time? Who was the lecturer? Miss Mika. Oh, Miss Mika. Oke, analisis prosa, ya. Oke. Analisis prosa itu apa sih kemarin? Prosa itu kayak semacam karya literatur yang kayak apa ya, kayak membawakan cerita. Ya, memang cerita. Apa bedanya prosa dengan karya sastra yang lain? Karena ada prosa lama, prosa baru. Nah, apa bedanya prosa dengan karya sastra yang lain? Ya, kalian jenis prosa kan? Kalian belajar kan? Kalau drama itu kan modelannya kayak dialog ya, pembawaan ceritanya lewat, maksudnya kayak bener-bener dialog gitu. Kalau ada penjelasan emosi karakternya, ada dialog, kadang juga bisa aja ada monolog gitu. Tapi depends penjelasan ceritanya juga. Kayak disampaikan dalam sudut pandang orang, bisa dari sudut pandang orang pertama, bisa dari sudut pandang orang kedua. Maksudnya ketiga, sudut pandang orang ketiga. Sedangkan berarti kalian pelajari karakter sama writers, ya. Oke, di situ ada pengenalan tokoh, ya. Oke, ada narator, ada main character, ada flat character, seperti itu. Oke, baiklah. Saya nggak tahu kalian kenapa memilih jurusan terjemahan, kenapa dalam lagi sastra, ya mungkin I don't know why you have the different reasons, ya. Giving you according to you two courses that are copy and prose. Oke, dari situ saya memahami bahwasanya kalian sudah setidaknya, ya, sudah pernah belajar dua hal tersebut, dan sehubungan dengan yang kita pelajari sekarang namanya juga translation in literary works atau literary translation. Nanti kalian sudah punya ilmu dasar, ya. Oke, karena setiap karya sastra itu punya ciri tersendiri dan keindahan tersendiri. Oke. Dan puisi yang kita bahas ini punya keindahan tersendiri dari penggunaan kata-katanya yang tidak biasa, ya. In my opinion, very unique, ya. Di sini ada bintang alamnya, and for many people who are not interested in reading literary works, they will, they maybe the hidden meaning in this poem, ya. Oke, kita bahas satu-satu bagaimana penerjemahan si Gabriela. Jadi Gabriela ini sudah mencoba, she tried as best as she could, ya. Tapi keindahannya belum terlihat di sini, ya. My time comes, I want no one will cry. Kan merayu, including you, no need to be sad.
Okay. As you can see, di kalimat puisi itu tidak perlu kalimat yang strukturnya seperti yang struktur yang kita pelajari selama ini, grammar, ya. Jadi tidak memusatkan perhatian kepada apakah itu kalimat lengkap atau tidak, ya. Oke. Iya, kita lanjut ke kalimat kelima, ya. Lain kelima. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya yang terbuang harusnya, ya. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku. Oke. Di sini ada rhyme yang sama, ya. Eng, ya. Atau kita ambil 3, ya. Ang, ya. Jalang terbuang. I am a beach beast from the group of wasted beast. Waste. Oke, wasted beast. Masih beda, ya. Oke, tapi di sini ada meter yang sama, ya. Oke. Biar peluru menembus kulitku. Nah, di sini muncul u-nya lagi seperti yang di atas. Oke. Kalau kita perhatikan, you, said, beast, skin masih berbeda, ya. Kok coba di sini. Oke, yang eng tadi beast, wasted, skin, it. Oke, I will face it. Kadang menerjang. Oh, dia secara langsung literal banget, ya. I will face it. Luka dan bisa ku bawa berlari. I will bring my wounds and pains away. Oh, muncul di sini rhyme ketiga, i, ya, berlari. Away. Oke. Di sini muncul persamaan rhyme kelima, ya. Hingga hilang pedih perih, until suffering gone. Dan aku akan lebih tidak peduli. I. Di sini ada rhyme yang sama, ya. I. Dan di sini away, gone, care more. Oke, ini sudah bagus nih. Ada rhyme. And I don't care. I want to live 1,000 years more. Oke, thank you. Siapa ini? Gabriela. Kita lihat pilihan katanya, ya. Di sini yang terlihat yang katanya unik, ya. Kalau sampai waktu itu masih biasa. Aku mau tahu seorang merayu. Merayu ini kan banyak mana, ya. Oke, merayu dalam artian negatif, positif, ya. Kan di sini dia menerjemahkannya langsung ada yang spesifik dan atau beda. Merayu sama merajuk itu beda, ya. Will cry, boleh. Merayu atau membujuk, ini dia pilih kata cry, kata kerja cry. Oke. Tidak juga kau, including you. Oke, literal. Tak perlu sedu sedan itu, no need to be said. Sedu sedan bisa artinya menangis, memohon, ya. Sedu sedan artinya di sini menangis terseduh-seduh, boleh, ya. Di sini diterjemahkan hanya kata sad, seduh. Sedangkan di sini maknanya seduh sedan ini dalam, sedangkan di sini hanya sedih. Oke. Aku ini binatang jalang, ya, boleh, beach beast, ya. Maknanya dapat, ya. Sudah jalang, beast lagi, ya. Dari kumpulannya yang terbuang from the group of wasted. Oke, kalau kawanan ternak itu biasanya kita nggak pakai grup, ya. Kalau orang baru grup. Dia kan sedang di sini bilangnya binatang. Ya, kalau binatang berarti kumpulan. Nah, ini yang agak menurut saya pilihan yang kurang tepat, ya. Grup itu kan untuk orang biasanya. Kalau hewan itu bukan grup, ya. Kawanan kalau diterjemahkan ini kawanan. Oke. Biar peluru menembus kulitku, let the bullets pierce my skin. Oke,
get the meaning. Aku tetap meradang menerjang. Nah ini ya, meradang menerjang ini kalau kita pahami sudah meradang menerjang dua kata kerja yang membuat kita tuh merinding ya. Kalau sebagai orang yang suka sastra ya, I will face it. Ini terlalu umum banget. Saya akan menghadapinya. Oke. Luka dan bisa kuberi. Oke, di sini luka dan bisa dua hal yang berbeda ya. I will bring my wounds and pains away. Oke. Oke, you got the meaning. Berlari away and you try to translate the same word ya, away. Ya, pilihan kata yang tepat agar dapat rhyme-nya juga ya. Hingga hilang pedih perih, until suffering gone. Pedih perih, oke, pedih dan perih ya, pedih perih, until suffering, pedih perih, kamu terimakan hanya untuk one word. Dan aku akan lebih dengan care, I care. Di sini ada kata lebih. Memang biasanya kita sering I want to live in South Myanmar, di bahasa-bahasa puisi dan lagu juga sering kita ya. Oke, menurut saya kamu sudah menyampaikan pesan yang saya bilang tadi, pesan yang di dalam penerjemahan pesannya dulu kita sampaikan, baru kita nanti bisa to manage or the structure ya, to modify the structure. Di sini rhyme-nya yang ini set posted ya. Oke. Skin credit away. Ini dapat gone care. Meskipun ini belakangnya tidak lihat dari situ ya, adik-adik. Kalau di bahasa Inggris kan pronunciation-nya ya, bunyinya gone care. Nah ini yang sama nih, agak mixture-nya nih, gone more ya, gone more. Oke. Iya, bagus. Kalian bisa dengar suara saya nggak? Gabriela, are you still in this room? Masih, Sir, tapi suara Sir agak putus-putus. Putus ya. Koneksi saya bagus sepertinya. Apa di kamu aja suara saya putus-putus? Yang lain gimana? Putus-putus juga, Sir. Putus-putus, Sir. Putus-putus juga. Sekarang masih putus-putus. Better. Masih putus juga. Okay, it's better now. Okay. Gabriela, could you please stop sharing your screen so that I can share my screen? Yeah, to so that you can see the difference between your work and then with other work. Okay, thank you so much, Gabriela. Please pay attention. I will share my screen and take a look at this Raphael's work. Ya, di sini sudah saya buatkan keindahan-keindahan yang di apa namanya retain atau disampaikan atau dicoba dipertahankan oleh si Burton ya. Oke, kita lihat di sini, kalau sampai waktuku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau tak perlu sedu sedan itu. Lihat ini ya. Si Burton ini mencoba di line pertama dan kedua masih dia mendapatkan keindahan ya, artinya disampaikan dia rhyme yang sama ya.
When my time comes, ya, ended by S, because my time is it, personal pronoun is it, jadi di sini kata kerjanya pakai S. I want to hear no one's cries. Jadi sini jadi kata benda, ya, tangisan orang, ya, cries. Dia mencoba mempertahankan karena di sini S dan tidak apa-apa. Jadi cries di sini meskipun tangisan itu sebenarnya abstract noun, ya, tidak bisa dilihat, tapi dia mau membuatnya di sini menjadi concrete noun dengan mengubahnya menjadi plural, ya. Ya, di dalam karya sastra ini hal biasa, ya. Oke. When my time comes, I want to hear no one cries. Sedangkan di sini tidak juga kau, tak perlu sesedan itu, ya, karena kita punya kosakata yang sangat berbeda. Namanya setiap bahasa punya keunikan tersendiri di sini karena nor yours either, ya, karena struktur mereka di sini juganya itu di belakang, ya. Tidak kau juga. Coba kalau kita tidak juga kau, tidak kau juga, tidak kau juga, tapi kurang kuat kalau kita kaunya di tengah, tidak kau juga, ya, harusnya tidak juga kau, ya, tidak juga, ya, nor yours either or either, tak perlu sedus dan itu, away with all who cry. Ini masih sama sebenarnya, tapi di sini akhiran S, di sini hanya I, cry. Tapi meternya masih dapat, ya. Nor yours either. Oke, berbeda, ya. Oke, karena dia mencoba untuk pertahankan tapi tidak bisa. Kalau dipaksakan nanti maknanya tidak dapat, ya. Dia mempertahankan makna tapi tidak mempertahankan rhyme-nya. Oke, that's fine. Kita lanjut ke saya gue, ya, kalau saya bisa, ya. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Oke. Here I am, a wild beast, ya, driven out of the herd. Ya, seperti saya bilang tadi, kumpulannya itu berarti diterjemahkan herd, ya. Karena kalau di bahasa, karena di sini kita ngomongnya binatang, ya. Jadi kita masukkan bukan grup tapi herd, ya, herd, ya. Bukan grup. Kalau kita kan biasanya a group of people, ya, a group of speakers, a group of students, ya. Ya, di sini kita pakai herd. Jadi pilihan katanya sesuai dengan apa namanya, ya, kohesif lah, ya. Oke. Di sini tidak dapat, ya, beast herd, ya, tidak bisa, ya, tidak. Mungkin dia sudah mencoba mencari diksi yang sama-sama, yang rhyme-nya sama tapi tidak dapat, ya. Oke, kita lanjut. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang, ya. Ini harusnya ini nih, satu ini, ya. Oke, di sini dia mempertahankan keindahan. Di sini sih tidak sama rhyme-nya, tapi di sini dia ambil rhyme yang sama. Ya, bagus, ya. Oke, inilah seorang penerjemah yang bagus, ya. Artinya di sini di sumbernya dia tidak melihat ada rhyme yang sama, tapi sebisa mungkin di bahasa target dia membuat rhyme yang sama, ya. Bullets may pierce my skin, but I'll keep on carrying forward my wounds and my pain. Ya, jadi skin, pain, in. Dan ini sama, ya, berlari, attacking. Oke. Hingga hilang pedih perih, ya,
until suffering disappears. Pilihan kata yang sama dengan yang Gabriela punya tadi ya. Until suffering disappears. Dan aku akan lebih tidak peduli. And I won't care anymore. Ya. Anymore. Tidak peduli. Kalau tadi lebihnya itu mungkin bersinonim dengan lagi ya, lebih lagi atau lagi, makanya ditambahkan ada anymore. Kalau si Gabriela tadi tidak pakai anymore, and I don't care, itu saja. Dan di sini dia sepertinya mempertahankan tensesnya ya, akan, won't ya, tidak akan berarti negatifnya jadi I won't, I will not, I won't care anymore. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. I want to live another 1000 years. Dia di sini mempertahankan keindahan bunyi, ya, tears and years, ya. Sedangkan more-nya di 2 bait baris terakhir dia tidak bisa mungkin mempertahankan seperti rima yang ada di bahasa sumber. Oke adik-adik, jadi seperti itu. Kita lihat pilihan katanya ya. Apakah dia memiliki keindahan dari penggunaan atau pemilihan kata ya. Kalau sampai waktuku ya, kita tidak bisa mengambil kata yang aneh karena memang ini terjemahan yang paling bagus ya. When my time comes, ku mau tak seorang kan merayu. Jadi merayu di sini ya, si Airin Anwar artinya merayu itu bisa memohon ya, artinya memohon, merayu, dan juga iya, merayu di sini berarti hidden meaning-nya juga menangis ya. Kalau sampai waktu misalkan kalau meninggal artinya ya, merayu itu artinya merajuk ya, bersedih ya, karena dihubungkan dengan seduh-sedan. Seduh-sedan di sini artinya terseduh-seduh, menangis terisak-isak, ya. Makanya di sini tetap mempertahankan cry, cries and cry. Ya. Oke. Di sini kita melihat pilihan katanya yang berbeda. Sedangkan di sini ada hidden meaning dari kata merayu, ya. Oke, kalau literalnya ini kan merayu itu kan membujuk. Ya, sedangkan di sini merayu di sini bukan artinya membujuk tapi bersedih dengan kehilangan seseorang ya yang mungkin dia cintai. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Wild beasts ya, sudah jalang, wild, binatang, beast ya. Dari kumpulannya yang terbuang ya, pilihan kata yang kohesif herd dengan bendanya beast ya, kumpulan hewan. Oke. Biar peluru menembus kulitku, bullets may pierce my skin, yang pilihannya kan namanya juga peluru ya, berarti berhubungan dengan pierce ya, apa ya namanya, kalau kita pakai senjata tajam ya menembus lah ya. Menembus biasanya ke kulit itu terasa sakit ya kan. Kalau mengenai nggak dapat meaningnya, maksudnya meaning keindahannya nggak dapat ya. Mengenai pun belum tentu menembus. Kalau pierce ya pasti menembus ya. Dan kata pierce ini berhubungan dengan senjata tajam biasanya ya. Aku tetap meradang menerjang ya. But I'll keep on ya, tetap namanya keep on ya. Carrying forward my wounds and my pain ya. Carrying forward ya. Tetap membawa ya. Membawa luka dan kesedihanku ya. Berarti artinya aku tetap meradang menerjang. Menerjang di sini tetap tak mau menyerah. Ya, berlari terus. Artinya dia mau hidup terus mengalahkan kesakitan yang dia miliki ya. Oke. Luka dan bisa. Oke, di sini dia langsung Oke, aku tetap
meradang menerjang. Oke, ini bisa kita, makanya dia tadi ini ya. Tapi kalau dipisah ini kan agak aneh. But I'll keep on. Kan on ditambah dengan verb ing. Berarti dia kalau mau membuat sama lainnya sih boleh ya. Oke, but I'll keep on. Saya tetap. Ya, saya terus. Oke, boleh kita pisah saja ya. Tapi saya akan terus, ya, saya akan tetap terus berjuang ya, meradang menerjang. Menerjang apa? Ya, luka dan bisa kubawa berlari ya, carrying forward my wounds and my pain. Oke. Terjemahan baris ini luka dan bisa ya. Diterjemahkan wounds, luka, pain ya. Bisa ya berarti disamakan dengan kepedihan ya, pain. Bukan bisa ular ya. Oke, di sini seorang penerjemah yang baik itu bukan langsung menerjemahkan bisa itu menjadi bukan ya, atau racun. Tapi dia namanya juga sudah ditembus, ini berhubungan dengan senjata, peluru. Kalau itu kan bukan berhubungan dengan bisa ya, tapi memang kesakitan, keperihan. Ya, ada luka dan juga perih. Makanya dia terjemahkan bisa menjadi pain. Nah, di sini nih, ya, di sini benar-benar si penerjemah ini menyampaikan makna dengan pilihan kata yang tepat di bahasa target. Good. Kalau di sini tadi poison, kurang tepat menurut saya, karena senjata peluru senapan itu tidak berbisa ya. Ya, oke. Tapi perih, benar. Ketika luka itu sudah masuk ke tubuh, melalui kulit, itu perih. Berarti dia bukan berbukan bisa, ya. Attacking ya, pilihan kata yang tepat, ya. Kalau berlari itu run. Kalau di sini attacking itu dia mencoba untuk bertahan dan selain bertahan dia juga memposisikan dirinya, namanya hewan, namanya attacking, menyerang, bercoba untuk mempertahankan diri. Ya, kalau run kan berlari hanya untuk menghindari, to avoid. Sedangkan di sini instead of avoiding something, avoiding a problem, he wants to attack the enemy. Ya. Jadi ini pilihan kata yang bagus banget menurut saya, attacking. Selain kalau kita menerjemahkan hanya literal run away, ya. Ya, di sini kalau run away tidak ada perjuangan gitu. Sedangkan di sini selain mungkin berjuang untuk berlari di sini artinya menghadapi attacking. Oke, great. Hingga hilang pedih perih, until suffering disappears, ya, hilang, ya. Oke. Kalau kita versi Indonesianya kata kerjanya duluan, baru kata bendanya ya. Kalau di bahasa Inggris nggak boleh, tapi disappears. Oke, good. Aku akan tidak peduli, and I want to live. Di sini dah menyampaikan pesan. I want to live another 1,000 years. Ya. Oke. Kamu want to live another 1,000 years. Teman kita penerimanya ada sama Gabriella dan si Burton. Dari sini mudah-mudahan kalian sudah paham. Begitu tidak mudahnya kita menyampaikan pesan ya, apalagi nanti karya sastra yang berhubungan dengan dialog-dialog dalam drama atau movie ya. Kalau di
bahasa novel itu kan kalimatnya panjang dan lebar. Bagaimana kita ratusan lembar kalimat dibuat menjadi dialog-dialog yang hanya digunakan oleh si characters dalam film hanya 1 jam 45 menit atau hanya 2 jam gitu ya. Jadi banyak banget yang dikompres ya. Kalau kita kompres data itu misalkan dari gigabyte hanya menjadi kilobyte bukan megabyte gitu ya. Jadi adik-adik, keindahan-keindahan ini terlihat dari kita harus memahami dulu message ya dari karya sastra tersebut, and then kita pilih kata-kata yang di bahasa target itu memiliki figurative language saya ya, atau hidden meaning. Si pembaca tidak langsung ini kok saya membaca judul saya sudah paham artinya gitu ya. Gitu. Jadi keindahannya sebenarnya didapatkan ketika kita memilih kosakata yang tidak biasa ya. Kalau kita punya kata-kata yang unik di bahasa target seperti itu. Oke, apalagi kita menerjemahkan dari bahasa kita ke bahasa asing. Kita harus benar-benar mempelajari di bahasa asing tersebut yang figurative language. Biasanya ada yang phrasal verb, collocation ya. Kalau simil, personification itu kan sama saja ya. Tapi kita juga harus memahami pemilihan kosakata ketika kita membandingkan personifikasi di bahasa Indonesia, contohnya ketika kita bandingkan contohnya di bahasa Inggris khususnya karena kita mempelajari bahasa Inggris, pilihan katanya yang seperti apa sih mereka gunakan dibanding penerjemahan karya sastra. Oke. Hari ini kita membahas itu saja adik-adik. Saya nggak mau memberikan materi yang lain dulu, artinya tapi hasil kerja kalian silakan nanti dikumpulkan di pertemuan ini dalam bentuk Word. Itu akan menjadi penilaian saya untuk nanti di akhir ya. Tidak ada di Teams ini di pertemuan ketiga ini ya. Oke, saya tuliskan langsung di sini, upload your work below ya. Oke, kalian bisa langsung mengunggahnya sekarang atau setelah kelas. Oke, ada. Silakan. Sir, ini tadi kan kita udah ngelihat apa yang benar dan apa yang salah ya, Sir, dari explain-nya tadi. Yang ini sudah ada aja, yang sudah ada nggak perlu diperbaiki, yang sudah kamu terjemahkan. Makanya saya minta langsung dikirimkan sekarang juga ya, karena saya menunggu sampai jam 12. Artinya kamu tidak punya waktu untuk mengedit yang sudah ada. Ya. Paham, Husna? Paham, Sir. Apalagi karya kamu tadi ya, bukan karya kamu, Gabriela ya. Apalagi karya Gabriela, saya langsung lihat kalau ada perubahan berarti sudah diperbaiki sama dia. Artinya yang original aja, saya sukanya yang original. Tidak perlu terpengaruh dengan apa yang saya jelaskan. Paham? Si saya ya adik-adik yang agak lemot sepertinya ya. Coba buka kamera, open camera, saya mau lihat. Siapa yang sudah buka kamera? Novalin? Sudah, Sir. Hanya Novalin? Saya selalu bilang adik-adik, mau dimanapun kamu belajarnya, mau di warkop, mau sedang sama pacar, ya kamu buka aja kameranya. Yang penting kan ilmunya dapat. Nggak usah malu-malu. Yang penting pakai baju lengkap ya. Jangan sedang pakai tank top atau apalah ya, yang nanti membuat rival screenshot nanti membayang-bayangkan lagi. Oke, adik-adik. Belajarnya bisa di mana aja karena ini masih
kita 75% ya. Saya bilang 80% masih online. Sekarang pun jadwalnya I haven't got the schedule for offline meeting from Miss Meeting yang menyusunnya. Jadi kelas kita ini juga belum ada pertemuan offline-nya. Seperti yang kalian harapkan kemarin, kita kan maunya ketemu dulu ya. Saya belum melihat wajah kalian secara langsung. Beberapa orang sih sudah ya di pertemuan tertentu seperti yang sudah saya ketemu langsung itu yang face to face reveal of course. Kan kami we were in the same stage ya. And then yang dulu kelas translation saya yang waktu kita mau akreditasi kan saya ketemu dengan beberapa dari kalian. Ini angkatan kalian ya yang dulu ketemu saya di kelas translation yang dipilih Miss Mika yang buat video untuk akreditasi. Betul? Bukan? Kalau aku sama ya, Mimi. Yang waktu yang kita recording video pakai full English di kelas untuk mau akreditasi, makanya kita bisa akreditasi internasional. Bukan angkatan kalian ya? Kayaknya iya deh. Last semester kan yang saya mengajar kalian translation theory. Do you still remember? Mungkin bukan kita, Sheila sir. itu Mungkin satu angkatan kamu nggak, Sheila? Iya, Sheila satu angkatan sama kami, sir. Kan ya. Sheila itu siapa Sheila? Ya berarti Sheila berarti Dustiani, bukan kan? kamu yang dipilih. Iya. Iya, sir. Hanya ada beberapa orang waktu itu memang sedikit. Sama si itu. Iyalah satu angkatan kamu lah. Yang berpasangan dengan si Charlie waktu itu jadi moderator itu siapa? Yang brilliant ya. Iya, satu angkatan kamu. Hanya dipilih berapa orang kemarin, sedikit saja karena kan kemarin masih COVID lagi tinggi-tingginya ya. Oke, adik-adik, nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, I will take the screenshot. Saya mau nanya. Please give your best. Sebentar, kita ambil foto dulu ya. Sir, ada yang mau nanya? 1, 2, 3. Ya, setelah foto baru nanya. Ya, silakan ditanya, please. Husna dulu atau saya dulu? Ya, kamu dulu. Ya, Tadi saya yang bertanya-tanya gitu kan, kan translate yang dari yang saya tunjukin, saya lihat translate-nya itu udah langsung maknanya gitu ya, Sir ya. Kayak yang merayu, cara pakainya no Christ ya, jangan ada yang menangis gitu. Sedangkan kalau dalam puisi yang bahasa Indonesia, maknanya agak sedikit tersirat. Lalu saat ditranslate jadi tersurat gitu, Sir. Apakah nggak apa-apa, Sir? Jadi keindahan puisinya langsung secara tersurat gitu, tidak tersirat seperti yang aslinya. Iya, jadi kalau memang satu, kenapa dia tersurat dan tersirat? Satu, kita bisa mengubahnya tersirat atau secara eksplisit untuk mempertahankan keindahan raimnya, gitu. Oke, kalau tadi di bahasa Indonesia kan merayu ya. Kalau kamu terjemahkan tetap menjadi hidden meaning, kira-kira apa pilihan kata kamu, Amanda? Mungkin merayu di situ kan hidden meaning. Iya, secara tersirat dia kan ya, Sir ya. Idiomatis expression. Yes, Ya, kalau secara ini kalau kamu penerjemahnya kalau pakai kata seduce atau flatter gimana, Sir? Ini koneksi saya yang jelek. Aduh, lemot banget. Coba diulang lagi, Neng. Kalau seduce atau flatter gimana, Sir? Flatter? Iya, seduce atau flatter. Flatter itu apa itu? Merayu ya. Seduce. Iya. Bisa nggak, Sir? Seduce
kalau diterjemah bahasa Indonesia apa? Merayu dalam artian apa nih? Merayu sedang melakukan sesuatu, merayu. Ah? Merayu, Sir. Nih kurang bagus. Merajuk. Ya Merayu, kan merayu juga banyak. Ada merayu untuk hal negatif, ada merayu untuk hal yang positif. Merayu dalam hal positif berarti merayu kekasih. Kalau merayu melakukan sesuatu yang jelek kan beda maknanya. Iya, Sir, benar. Seduce kayaknya merayu untuk hal negatif menurut saya yang sering saya lihat digunakan di bahasa sastra. Kalau flatter gimana, Sir? Flatter itu kamu lihat terjemahannya apa di bahasa Indonesia? Memuji, merayu juga. Merayu, menyanjung. No. Kalau sudah ada kata memuji menyanjung berarti bukan murni dia merayunya. Berarti merayu di sini merayu memuji itu berarti hal yang physically appearance untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan ini kan berhubungan dengan kesedihan. Belum dapat maknanya. Nah, yang seperti ini contohnya yang kalian harus memilih kosakata yang lebih bagus. Ketika kalian ada sinonimnya memuji, ada memang merayu, tapi koma memuji itu berarti bukan pilihan yang tepat. Oke, berarti kalau memang kamu apa tadi mungkin seduce masih dapat ya. Tapi kalau sudah flatter itu artinya kan memberikan pujian ya, yang membuat orang merasa wow gitu ya. Bukan, karena tadi kata di line pertama itu kan bukan berhubungan dengan apa namanya ini kan kalimat pertama line pertama itu kalau sampai waktuku tak seorang kan merayu, kalau konteksnya dihubungkan dengan kalimat selanjutnya tak perlu sedan itu di sini tidak ada berhubungan dengan kekasih-kekasihan gitu, malah kematian. Berarti flatter itu bukan berhubungan dengan kematian, tapi malah pujian untuk yang untuk keindahan. Paham? Nah, begitu caranya. Iya, karena ada kan bahasa Indonesia juga ada kan kata-kata yang bersinonimnya, tapi kita pilih sinonim yang tepat sesuai dengan konteksnya. Paham ya konteks ya? Kamu hubungkan kata itu dengan kalimat yang di atasnya atau yang di bawahnya atau keseluruhan isi cerita, itu namanya konteks ya. Jadi teks tersebut dihubungkan dengan teks-teks yang lain. Jadi itu yang disebut dengan konteks. Paham? Paham, Sir, paham. Iya. Jadi jangan kita hanya melihat kata itu di kalimat itu. Iya, Sir. Tapi kita hubungkan kalimat itu maknanya ini apa sih kalau dihubungkan dengan kalimat sebelumnya? Gitu. Iya. Nah, apalagi Amanda? Pertanyaan yang bagus Amanda, thank you. Iya, Sir. Berarti tersirat atau tersurat yang penting maknanya dapat ya, Sir ya? Jangan sampai kayak tadi ya, Sir. Yang pertama kan memang iya, yang pertama kan tadi bukan tadi, kita di translation theory juga saya sampaikan to retain the meaning. Ya kan? To retain the meaning and then nanti di langkah kedua baru kita modify the structure biar naturally bahasa target ya. Kamu ingat yang dua hal ini. Nanti pun kalau kamu bekerja sebagai penerjemah, kamu ambil saja dulu kosakata-kosakata yang menyampaikan makna yang benar-benar makna yang di bahasa saran gitu. Baru nanti ketika kita melihat oh ini enggak natural nih kalimatnya, baru kamu ubah parafrase pakai guna kata-kata kamu. Gitu. Iya, Sir. Biar ketika orang melihat, saya pernah baca novel, ternyata itu hasil terjemahan. Nah, artinya ketika saya membaca sampai akhir, saya udah bertahun-tahun baru tahu itu hasil terjemahan. Yang saya pikir itu bukunya bukan hasil terjemahan, ternyata penerjemah itu sudah menyampaikan seluruh apa namanya ini dia untuk membuat bahwasanya itu seperti penulis hasil tulisan orang Indonesia gitu loh. Gitu. Kalau kita baca teks kan kalau agak-agak ini enggak natural banget di bahasa Indonesia, ini kok kalimatnya aneh sih, itu pasti bisa dipastikan pasti terjemahan dari orang lain, ya? Ya, Sir. Baik, Sir. Thank you, Thank you, Amanda. Anything else? No.
Ya, dari pertemuan dari minggu lalu sampai sekarang itu berarti kalian sudah paham ya how to translate a literary work. Itu hanya contoh saja ya. Jadi minggu depan kita bahas lagi topik-topik yang berhubungan dengan masih pembahasan ya, penerjemahan, bagaimana menghasilkan penerjemahan yang akhirnya penerjemahan itu hasil terjemahannya bagus banget gitu ya. Jadi minggu depan masih kita membahas topik-topik yang berhubungan dengan kita masih berhubungan dengan struktur kalimat ya, biar struktur kalimatnya di hasil terjemahannya, struktur kalimatnya itu natural di bahasa target gitu ya. Kita masih membandingkan Inggris Indonesia atau Indonesia Inggris. Paham ya adik-adik? Ya, itu saja yang saya minta dari kalian. Jadi belum ada tugas untuk minggu ini. Minggu depan kita langsung ke topik baru. Thank you so much. I will call Gabriela to lead a prayer. Gabriela, silakan. Yes, sir. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, puji syukur ya Bapa atas segala berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh mengikuti kelas literary translation dengan baik ya Bapak. Terima kasih atas materi yang telah diberikan oleh Sergun, sehingga kami dapat semakin memahami bagaimana caranya untuk melakukan penerjemahan karya-karya sastra ya Tuhan. Berkatilah Sergun juga ya Tuhan, agar selalu diberi kesehatan dan bisa selalu mengajari kami setiap pertemuan ya Tuhan. Sebentar kami akan menyelesaikan kelas ini dan melanjutkan aktivitas kami lainnya. Berkatilah kami selalu ya Tuhan. Lancarkanlah setiap aktivitas kami dalam satu hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amen. A great prayer. Thank you so much, Gabriela. Ladies and gentlemen, I'll see you next week. Thank you so much. You can leave my class now. I love you all. Thank Bye. you, sir. Thank you, sir. My pleasure. God bless you. Thank you, sir. My pleasure.